Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu penguji, saya mohon izin untuk mempresentasikan tentang RPP saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini RPP saya menggunakan RPP yang kedua, yaitu tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Abbasiyah. RPP yang pertama, identitas sekolah. Kemudian ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini berasal langsung dari pusat, yaitu KI 1, terus KI 2, KI 3, dan KI 4. Terus kemudian dilanjutkan kompetensi dasar dan indikator atau IPK. Di sini indikatornya yang pertama mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Ini kompetensi dasarnya. 3.2 mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kemudian indikatornya menelaah faktor-faktor perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian 3.2.3 mengidentifikasi tokoh-tokoh perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Mengaitkan ibrah nilai-nilai positif dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Bani Abbasiyah dengan masa kini. KD 4.2, kemudian ada tujuan setelah KD, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus ada kaitannya dengan kompetensi dasar. Dan KKO-nya harus seperti di indikator. Tujuan pembelajaran menggunakan KKO sama seperti di indikator pencapaian kompetensi, tapi harus memenuhi 4 kriteria, yaitu ABCD, yaitu audience, behavior, degree, sama condition. Ini adalah tujuan pembelajaran saya. Ini sudah menggunakan C4, yaitu berbasis HOT. Fokus penguatan karakternya adalah disiplin, jujur, dan cinta ilmu pengetahuan. Materi pembelajaran harus berisi tentang pokok-pokoknya saja. Pendekatan saya menggunakan pendekatan scientific, karena pendekatan scientific ini digunakan dalam kurikulum 2013 yang ada hubungannya dengan model pembelajaran, yaitu problem based learning. Metode dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi beserta penugasan. Media dan alat sumber belajar saya, medianya menggunakan PPT atau audiovisual, alat dan bahannya, laptop, LCD, proyektor, slide. Sumber belajarnya, buku ajar siswa, sejarah kebudayaan Islam kelas 11, buku paket kelas 11, ensiklopedi, sama internet. Kegiatan pendahuluan 15 menit. Yang pertama orientasi. Orientasi ini berisi tentang mengajak semua siswa untuk berdoa. Sebelum berdoa, salam terlebih dahulu. Apersepsi. Apersepsi ini mengaitkan materi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan dengan materi pembelajaran yang sekarang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik melalui tanya jawab. Guru harus selalu memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian kegiatan inti, ini karena saya menggunakan model pembelajaran PBL, jadi yang saya gunakan adalah sintak PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi di sini sesuai dengan urutan PBL, yang pertama siswa diorientasikan terhadap masalah, yaitu mengamati masalah. Tahap yang kedua yaitu guru mengorganisasikan peserta didik, yaitu membagi peserta didik menjadi kelompok. Ini merupakan tahap kedua dari problem based learning. Yang ditekankan karakter AB21 yaitu kerjasama. Kenapa saya menggunakan kerjasama? Karena memang ini adalah sifatnya kelompok, jadi harus memiliki sikap kerjasama, tanggung jawab, dan cinta ilmu pengetahuan. Cinta ilmu pengetahuan ini sebagai bentuk implementasi terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan
perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah. Tahap ketiga adalah guru membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan, yaitu guru membimbing dan mengamati peserta didik dalam hal kerja kelompok. Yang kemudian urutan keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau penyelesaian masalah. Setelah tadi berdiskusi dan dibimbing oleh gurunya, kemudian siswa mempresentasikan ke depan kelas. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mengevaluasi di sini guru beserta siswa memberikan evaluasi dan memberikan refleksi melalui tadi kelompok yang sudah maju. Terakhir yaitu kegiatan penutup. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, guru memberikan penguatan materi ajar, guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai dengan materi yang dipelajarinya melalui via internet karena berkaitan dengan TPACK. Guru memberikan sedikit motivasi dan memberikan gambaran untuk pertemuan minggu selanjutnya. Kemudian guru bersama siswa membaca doa sebagai penutup dan mengucapkan salam. Yang selanjutnya dari tahapan RPP adalah penilaian. Di sini ada penilaian sikap, terus pengetahuan, keterampilan, remedial, dan pengayaan. Lampiran penilaian ada dua, yaitu spiritual sama sosial. Lampiran penilaian sikap juga melalui lembar observasi. Pengetahuan, lampiran pengetahuan ada di KI 3. Ada di lampiran pengetahuan ini harus ada kisi-kisi dan soal yang berbasis HOT. Penilaian keterampilan ini ada 3 aspek, yaitu melalui unjuk kerja, bisa melalui portofolio. Ini pedoman remedialnya jika ada siswa yang remedi, dan ini pedoman pengayaan. Yang terakhir adalah LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan didiskusikan. Terima kasih Bu Nizar atas presentasinya. Sekarang saya ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah Ibu presentasikan ya. Ya, Bu. Pertanyaan pertama terkait dengan perumusan IPK yang paling atas ya. Yes. Indikator itu dalam RPP, bisa Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun atau merumuskan IPK di dalam RPP seperti apa, Bu? Merumuskan IPK dengan cara melakukan analisis KI, KD, kemudian merumuskan IPK. Dan indikator ini dirumuskan setelah munculnya kompetensi dasar. Karena memang sudah ada kompetensi dasar, kemudian baru bisa dirumuskan tentang indikator pencapaian kompetensi. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya Bu, itu tadi Anda mengatakan sudah sesuai dengan ABCD ya Bu. Ya. Bisa diberikan salah satu contoh tujuan pembelajaran, kemudian silakan di breakdown mana yang audience, behavior, condition, dan degree. Monggo, silakan. Ya Bu, oke terima kasih. Yang condition ini adalah, ABC. A-nya audience ini adalah peserta didik, terus behavior ini adalah tentang, biasanya diungkapkan melalui KKO, behavior ini yaitu mengevaluasi. Terus yang condition ini adalah mengamati, berupa keadaan siswa dalam mengamati, yaitu setelah mengamati tayangan slide dari guru, ini adalah condition. Degree-nya ini Bu, degree-nya dengan baik, ini adalah degree. Mungkin Ibu bisa menyebutkan salah satu teori yang mendasari Ibu dalam membuat RPP yang bisa diimplementasikan di kelas. Menggunakan teori apa? Saya menggunakan teori humanistik. Ya, Oke. Jadi seperti apa itu teori humanistik? Teori humanistik ini adalah teori yang bentuknya memanusiakan manusia, yang mana siswa juga diberikan kesempatan luas untuk bisa melakukan sesuai dengan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa.
Jadi tidak serta-merta semuanya dari guru, siswa juga diberikan kesempatan bagaimana siswa itu ingin mengaplikasikan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa. Bukan teacher center, tetapi lebih ke student center. Nah, Ibu bisa jelaskan yang HOTS itu seperti apa sih, pembelajaran berbasis HOTS itu yang seperti apa, Bu? Pembelajaran yang berbasis HOTS dalam kurikulum 2013 itu harus memenuhi 5M, yaitu ketika menyusun pembelajaran HOTS, yaitu mengamati, menanya, mengasosiasikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Baik, terima kasih Bu Lia, Bu Nizarun. Coba dibuka surat Ar-Rahman coba. Sebentar Pak ya, baru nyari Pak. Sudah Pak? Ya, silakan dulu aja Bu. Oke Pak, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Khalaqal insana. Khalaqal insani. Insana, non mati ketemu sin. Bacaan rifa Pak. Asy-syamsu wal qamar. Asy-syamsu. As-samsu. Kalau hukumnya sukun itu ada berapa? Ifak safawi. Idhar safawi. Terus? Itu apa? Edgo mimi. Kalau mimi. Saya kok. Kalau syamsu tadi bacaan apa? Ifak safawi Pak. Pak Syafawi, masa gitu. Coba dimantapkan ya. Saya lupa. Coba sekarang nulisnya sekarang. Nulis. Sudah, katanya mana? Speakernya sudah. Ini Pak, terpakai. Ini sebetulnya Ya. Pak. Ya, tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak. Kok nggak kelihatan Ya, Pak? jelas Bu. Backgroundnya dimatikan dulu. Diangkat tinggi. Rakyat tahu. Backgroundnya dimatikan dulu. Speakernya dimatikan dulu. Kelihatan. Ya. Dinaikkan. Atau matikan dulu aja backgroundnya. Itu. Latar. Ini Pak. Iya. Angkat Bu. Nggak Diangkat kelihatan. lagi ke atas. Oh, nggak kelihatan. Iya. Nggak kelihatan. Dimatikan dulu aja, Bu, backgroundnya. Iya Bu. Coba dinaikkan tulisannya. Oh, dinaikkan. Kayak gitu. Nah. Inna lillahi wa inna itu kurang alif kata sama seperti itu. Oh gitu, iya Pak. Oke, terima kasih cukup. Iya Ya, Pak. sudah cukup. Ya, sudah. Cukup Bu Dia. Bu Nizar, monggo silakan closing statement Ibu sebelum selesai. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah tadi, mungkin ada yang tidak bisa saya jawab. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak sama Bu. Terima kasih. Mohon bimbingannya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nizar, selamat ya sudah melalui fase ini. Monggo silakan bisa live group live Zoom. Ya Bu. Oke. Bentar.